Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hana. Hari ini kita akan membahas tryout sejarah ya, seperti biasa. Ini ada beberapa kali tryout sejarah yang sudah kita lalui ya. Sekarang kita akan lihat lagi soal-soal sejarah berikut ini. Nah, nomor 1 ya. Nomor 1, di negara-negara industri, penulisan sejarah sosial pada awalnya lebih memfokuskan penulisan sejarah mengenai titik-titik. Kita lihat dulu ya, apa yang dimaksud dengan sejarah sosial. Nah ini ya, jadi dalam kajian ilmu sejarah ada yang disebut sebagai sejarah sosial. Apa yang dimaksud dengan sejarah sosial? Jadi sejarah sosial itu merupakan sejarah tentang masyarakat, ya. Jadi bagaimana tentang perkembangan dan pola-pola kehidupan masyarakat atau manusia di setiap zaman. Jadi masyarakat di sini dilihat secara keseluruhan, ya, sebagai bentukan sosial dengan struktur dan proses. Jadi ini mirip-mirip dengan teori sosiologi, ya. Jadi karena itu sosiologi dan sejarah itu saling berhubungan. Nah, jadi dalam kajian sejarah sosial itu mengamati apakah suatu struktur masyarakat itu berubah, gitu ya, atau tidak dalam waktu kurun tertentu. Juga biasanya kajian dari sejarah sosial adalah kajian sejarah tentang masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan kajian sejarah sosial di negara-negara industri. Kajian sejarah sosial pada masyarakat negara industri pada awalnya difokuskan ya untuk menggambarkan bagaimana kehidupan buruh ya yang terkena dampak dari munculnya revolusi industri di Eropa. Ya, seperti kalian tahu bahwa revolusi industri itu membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Eropa. Yaitu peralihan dari masyarakat yang pada awalnya adalah masyarakat agraris, kemudian berubah menjadi masyarakat yang bekerja di sektor home industry, kemudian muncullah industri yang massal, industri yang sangat besar ya di Eropa. Akibatnya apa nanti? Penggunaan mesin ya pada masa revolusi industri ini menggeser tenaga kerja yang sudah banyak dalam masyarakat. Jadi mereka banyak sekali kehilangan lapangan pekerjaan ya, sehingga nantinya muncullah masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, bahkan kriminalitas. Seperti yang terjadi pada saat revolusi industri di Inggris. Ini terjadi perubahan yang besar-besaran. Oke, kita kembali ke atas ya, ke soal. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini di negara industri penulisan sejarah pada awalnya memfokuskan penulisan sejarah tentang apa? Ya, kita bisa ambil jawabannya yaitu tentang kehidupan para buruh, ya. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Kehidupan para buruh dan keluarganya serta tempat mereka bekerja, ya. Karena ini merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah itu ya, itu contoh untuk kajian dari sejarah sosial. Oke, berikutnya ya, kita ke soal berikutnya. Nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk saluran islamisasi di bidang kesenian adalah titik-titik. Kita lihat ya, kesenian ini merupakan salah satu ya cara atau saluran untuk menyebarkan Islam ya, terutama di Indonesia. Ya, kita lihat di sini di Indonesia ada berapa saluran masuknya agama Islam ya, bisa lewat perdagangan, bisa lewat perkawinan ya, bisa lewat pendidikan, kesenian, politik dan tasawuf ya. Kita lihat sekarang di bidang kesenian apa saja ya, bentuk-bentuk kesenian yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, di sini ya, ini contohnya. Jadi saluran islamisasi di bidang seni bisa berupa seni musik ya. Seni musik itu banyak sekali tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh para penyebar agama Islam yang menggunakan seni musik. Contoh misalnya Wali Songo ya, tokoh-tokoh Wali Songo itu menggunakan seni musik untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin kalian pernah mengenal lagu Tombo Ati ya. Tombo Ati itu karya Sunan Bonang. Kemudian ada lagu Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, itu karya Sunan Kalijaga. Demikian juga dengan menggunakan gamelan, ya.
ada yang disebut dengan gamelan sekaten. Gamelan sekaten ini digunakan pada saat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ya. Nah, itu dari bidang seni musik. Kemudian dari bidang seni tari, ada beberapa tarian juga yang juga digunakan untuk menyebarkan agama Islam atau untuk menggambarkan bagaimana ajaran-ajaran Islam. Ya. Nah, di sini diantaranya adalah tari saman, tari sedati itu dari Aceh. Ada tari rudat dari Lombok, kemudian tari zapin dari daerah Riau. Nah, kita lihat sekarang di bidang seni lukis, apa saja ya yang terjadi atau apa saja yang muncul pada seni lukis yang berkaitan dengan Islam. Nah, pada seni lukis atau seni rupa, kita lihat berkembang bentuk-bentuk kaligrafi. Ya, jadi salah satu ciri khas berkembangnya seni lukis pada masa Islam adalah munculnya seni kaligrafi, yaitu menulis huruf-huruf Arab, ya, atau biasanya dalam bentuk penulisan ayat-ayat Al-Quran, tapi dengan huruf-huruf yang sangat indah, ya, seni kaligrafi. Kemudian juga munculnya motif geometris dan motif floral. Ya. Jadi motif geometris dan motif flora itu berkembang pada masa Islam. Karena apa? Kalian tahu bahwa Islam itu melarang menggambarkan makhluk hidup ya dalam arti hewan, manusia seperti itu. Jadi makanya seni lukis yang berkembang itu motifnya adalah geometris dan motif flora atau tumbuhan. Ya. Kemudian di bidang sastra. Di bidang sastra juga dihasilkan karya-karya tulis sastra berupa babat, hikayat, suluk, dan syair. Ya, babat itu merupakan cerita tentang suatu daerah. Ya. Kemudian hikayat itu merupakan cerita tentang satu tokoh atau biografi lah tokoh misalnya ya. Kemudian suluk. Suluk itu adalah kitab yang berisi mantra-mantra yang biasanya berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Dengan suluk ini biasanya digunakan untuk pengobatan dan lain-lain. Kemudian juga munculnya seni syair, ya, seperti misalnya pada syair Melayu, ya itu banyak sekali syair-syair yang memang bernuansakan Islami. Nah ini ya, ini adalah saluran Islamisasi di bidang seni. Jadi kita bisa lihat sekarang jawaban untuk nomor 2 yang tidak termasuk ya saluran Islamisasi dalam bidang kesenian adalah jawabannya yang mana? Kalian sudah bisa menebak ya? Yang C, ya, seni bangunan. Ini tidak termasuk bidang seni. Ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 3. VOC lebih unggul daripada saudagar di Nusantara karena titik-titik. Kita lihat dulu ya. Apa itu VOC? Kalian tahu ya bahwa VOC adalah salah satu pihak yang pernah menjajah atau yang pernah menguasai Indonesia. Nah, VOC ini atau Verenigde Oost-Indische Company ini sebetulnya adalah kongsi dagang, ya, atau merupakan perusahaan dagang milik Belanda, ya. Tapi kongsi dagang ini memiliki kekuatan yang sangat besar sekali, ya, punya posisi yang sangat penting sekali, sehingga nanti kekuasaannya sangat besar di Indonesia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602, ya. Tujuannya adalah untuk memonopoli semua aktivitas perdagangan di Asia. Ya, selain itu tujuan Belanda mendirikan VOC juga untuk memperkuat ya persatuan di antara sesama pedagang Belanda untuk menghadapi saingan-saingannya. Ya, nah VOC merupakan organisasi yang tersusun dengan sangat birokratis sekali, ya, sangat memiliki hierarki, ya. Karena apa? Karena VOC itu sebetulnya dikendalikan oleh ada dewan yang beranggotakan 17 orang yang berpusat di Amsterdam. Ya, ini disebut dengan Heren 17 atau dengan nama lain Heren 17 ini merupakan direkturnya, ya, direktur dari VOC ini. Jadi direktur-direktur inilah yang nantinya membuat berbagai macam kebijakan untuk VOC di negara jajahannya. Ya. Nah, kemudian apa juga faktor lain yang membuat VOC itu sangat kuat, gitu ya? VOC bisa sangat kuat ya, dan bisa mengalahkan saingan-saingannya di Indonesia karena VOC mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Belanda. Hak istimewa ini disebut hak oktroy, ya. Hak oktroy adalah hak istimewa yang dimiliki oleh VOC.
Sehingga dengan hak oktroi ini, VOC bisa memonopoli perdagangan dan juga bisa menguasai perdagangan di Indonesia, mengalahkan saingan-saingannya dari berbagai negara. Hak oktroi itu apa saja? Ada hak monopoli, hak untuk mencetak mata uang sendiri, hak untuk memiliki pasukan dan armada laut, hak untuk membuat benteng-benteng dan gudang-gudang, hak membuat perjanjian dan menyatakan perang, juga hak untuk membentuk peradilan sendiri. Inilah yang membuat VOC menjadi sangat kuat di Indonesia. Jadi seolah-olah VOC ini seperti negara yang menguasai Indonesia. Ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, nomor 3, bahwa VOC itu lebih unggul ya dari para saudagar di Nusantara karena titik-titik. Yaitu jawabannya yang mana di sini? Nah, ya ini ya yang C. Nih, ya. Karena apa tadi? VOC mempunyai sistem birokrasi ya yang sangat kuat, dan juga dia memiliki tentara ya, sehingga bisa mengalahkan saingan-saingannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 4. Pemerintah Hindia Belanda meyakini bahwa serangan Jepang yang sangat cepat dan tepat sasaran disebabkan kegiatan ilegal Jepang di Hindia Belanda yang berupa titik-titik. Nah, kita lihat ya, bahwa Jepang itu bisa mudah untuk menguasai Indonesia atau Hindia Belanda karena apa? Karena sebelum masuk ke Indonesia atau sebelum masuk ke Hindia Belanda ini, Jepang sudah menerjunkan para intelijennya. Ya, karena apa? Ini sudah dilakukan di Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang itu sudah sangat memperhitungkan ya apa yang akan dilakukannya jauh-jauh hari, yaitu dengan membuat semacam sekolah intelijen tentara. Jadi kebayang ya, para intelijen itu, para tentara intelijen tadi gitu ya, itu dilatih gitu ya, dan kemudian disebarkan ke hampir semua wilayah negara di Asia Tenggara. Jadi mereka menyebar sebagai intelijen ya, sebagai mata-mata, dan biasanya menyamar ya dengan berbagai macam profesi seperti diplomat, wartawan, pedagang, terutama beberapa bulan sebelum Perang Pasifik dimulai. Nah, untuk di Indonesia, mata-mata yang disebarkan oleh Jepang ini menyusup ya ke berbagai macam profesi yang ada di Indonesia. Seperti di bidang ekonomi, terutama di bidang ekonomi ya, mendirikan toko-toko, menyamar sebagai pedagang, kontraktor, dan lain-lain. Mereka itu tidak dicurigai ya, karena mereka berbaur gitu dalam masyarakat. Jadi ketika ya Perang Dunia Kedua dimulai, maka dengan cepat Jepang bisa mengalahkan Belanda. Ya. Nah ini tadi ya. Jadi Jepang sangat cepat dan tepat sasaran disebabkan kegiatan ilegal Jepang di Hindia Belanda berupa apa tadi? Yaitu di sini. Ya jawabannya yang D. Yaitu karena telah melakukan kegiatan spionase melalui aktivitas ekonomi di darat dan di laut. Ya. Ya, nomor berikutnya, nomor 5. Pada awal pendudukannya, pemerintah militer Jepang melakukan pendekatan terhadap kelompok Islam Indonesia melalui organisasi MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Tokoh MIAI yang didekati oleh Jepang antara lain adalah titik-titik. Kita lihat ya. Pada saat Jepang berkuasa di Indonesia, Jepang tidak mengizinkan adanya kegiatan dari organisasi politik, ya. Tetapi Jepang justru mendekati organisasi Islam. Mengapa seperti itu? Karena Jepang tahu pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda atau pada masa kekuasaan Belanda, pihak Belanda itu kurang berpihak ya kepada umat Islam. Ya, makanya kemudian Jepang menarik simpati umat Islam agar mau mendukung Jepang dan melawan negara-negara Barat. Karena itu nanti Jepang kemudian berusaha untuk mendekati dan menghidupkan kembali organisasi MIAI. Ya, organisasi MIAI ini adalah merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur dan rekan-rekannya pada tahun 1937 di Surabaya. Ya, jadi kalian juga bisa lihat sendiri bahwa nantinya Kiai Haji Mas Mansur juga diangkat sebagai salah satu tokoh pemimpin masyarakat.
ya, yang disebut sebagai apa, 4 serangkai. Ya, jadi 4 serangkai ini merupakan tokoh-tokoh pemimpin masyarakat yang dianggap bisa bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Walaupun pada akhirnya MIAI dibubarkan pada tahun 1943, tapi kemudian Jepang juga menggantikannya dengan yang baru yang bernama Organisasi Masyumi. Ya. Nah, jadi kalian bisa tahu jawabannya di sini. Tadi tokoh MIAI yang didekati oleh Jepang antara lain adalah siapa tadi? Yaitu tokoh pendirinya, ya, yaitu Kiai Haji Mas Mansur.